Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di quick update untuk Cardano. So basically di update Cardano kali ini kita ngelanjutin sedikit update Cardano yang terakhir, yaitu sekitar 6 hari lalu. Dan saat ini saya bikin video untuk Cardano sebetulnya sekaligus pengen minta pendapat dari teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan teman-teman berkenan, mungkin kalau misalnya teman-teman setuju Cardano masuk ke dalam salah satu koin yang akan kita bahas rutin di bulan April, maybe sampai pertengahan April, make sure kalian bantu Cardano dengan likes video ini. Jadi kalian berikan likes-nya, kalau misalkan likes ini mencapai 1000 likes seperti terakhir video Zilliqa, then we are going to upload Cardano rutin di bulan April mendatang teman-teman. Jadi udah ada Zilliqa sama Cardano. Nanti nextnya kita voting lagi dengan koin yang lain, dan ya kita coba lihat teman-temannya kira-kira gimana teman-teman. Setuju nggak? Kalau misalnya mayoritas setuju ya why not, kita akan discuss. Alright, so teman-teman sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Cardano, saya pengen kasih lihat dulu ke teman-teman untuk quick update-nya si Bitcoin. Jadi sebenarnya adalah satu signal yang menurut saya cukup menarik ya. Kita udah pernah bahas sebelumnya soal MicroStrategy itu, setiap kali dia mengumumkan sesuatu, apalagi yang ngomong ini kan Michael Saylor, which is adalah si influencernya sendiri. Dia udah mengeluarkan semacam informasi ya, MicroStrategy subsidiary of MicroStrategy. Oh, itu kayak anak perusahaan ya, baru tahu ya, ternyata ini ada lagi ya, has closed $205 juta Bitcoin collateralized loan with Silvergate Bank to purchase Bitcoin ya. Ini sebenarnya entahlah ya, apakah ini adalah sign bahwa ya memang kan sebelumnya di video terakhir teman-teman kalau nonton Bitcoin yang terakhir ya, ini kita udah sempat bahas ya soal potensi untuk dia terjadi koreksinya. Dan sementara sih kalau lihat dari time frame 1 jam, we might gonna see that happen, karena kita lihat di sini terbentuk yang namanya double top ya. Kita lihat di sini terbentuk double top, and then kalau saya bisa bilang sih sebenarnya ini kalau dari segi momentum udah lumayan weakening ya, melemah lah istilahnya. Setelah rally yang signifikan, dia sideways di kisaran area ini. Dan memang ekspektasi sementara adalah kalau koreksi mungkin kita bakal testing ke level $46.000 ya, lebih kurangnya. Cuman yang menarik adalah kalau kita lihat dari RSI-nya, ini tuh udah cooling down-nya udah lumayan banget. Dalam artian RSI itu bisa balik sampai ke tengah lagi, cuman dia ketahan di area-area ini. Ini kan berarti something yang menarik teman-teman. Bayangin RSI sebelumnya di level ini itu berada di harga ini, sekarang RSI-nya udah sampai di level yang sama ya, tapi dari segi harga jelas perbedaannya sangat jauh dan sangat signifikan. Jadi memang di sini bisa terjadi yang namanya hidden bullish divergence pada si RSI-nya. Cuman yang menurut saya juga menarik adalah kenapa si MicroStrategy tiba-tiba atau si Michael Saylor tiba-tiba itu ngeluarin Twitter kayak gitu ya. Balik lagi saya udah pernah bilang ke teman-teman semua, gak masuk akal kalau misalnya saya beli terus saya announce ke teman-teman, guys saya udah beli Bitcoin ya dan lain sebagainya gitu. Itu dalam tanda kutip pasti ada tujuannya. Maybe di saat yang sama dia create FOMO ketika orang-orang mulai pada masuk MicroStrategy di saat yang ya bersamaan itu mungkin dia ada jual Bitcoin sebenarnya. Bisa jadi yang melakukan akumulasi sebelumnya adalah dia gitu. Jadi nggak masuk di akal, harganya udah ngepump dia baru announce kalau dia baru beli ya. Jadi apakah dia adalah seorang trader nunggu konfirmasi dulu kayak saya seorang yang konservatif gitu kan. Tapi kalaupun saya seorang konservatif nggak mungkin sih saya baru beli lagi di harga-harga sekarang gitu. Mungkin saya tunggu pullback dulu baru saya buyback, dan mungkin itu bisa jadi ya strateginya si MicroStrategy. Jadi dia istilahnya nanti turunin harga dulu baru kemudian di buyback, istilahnya kayak gitu teman-teman ya. But sekali lagi ya, saya juga bukan seorang dukun, jadi saya juga nggak bisa nebak-nebak teman-teman yang pasti yang akan terjadi seperti apa. Cuman at least based on price movement saat ini kita bisa ngelihat dia mulai tersideways, dan kalian bisa consider ini juga sebagai potensi terbentuknya symmetrical triangle pattern. So soon or later kita bakal dapetin yang namanya semacam movement ya, maybe significant. By the way di sini harusnya wave A, and then B, and then C, and then D, and then potentially E wave, baru ya whether dia sebenarnya ABC juga bisa ya teman-teman ya, atau cenderungnya malah melemah ya. Tapi kalau saya lihat sih secara pergerakan saat ini cukup menarik untuk kita pantau. Yang simpelnya, yang sederhananya adalah saya nggak akan nge-short untuk Bitcoin saat-saat harga sekarang. Yang pasti saya akan cenderung mencari opportunity untuk melakukan long, whether dia saat dia breakout atau justru saat dia pullback dan ngetes level bawahnya. Karena memang secara time frame daily kita udah sedikit bahas ya ke teman-teman.
Jadi melenceng sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman ya, karena ini kan update juga penting gitu ya buat kita tahu juga. Nah, karena pada time frame daily kita mendapati resistance ya pada Fibonacci extension di 78,6%, kisaran angka $47.700. Jadi memang harusnya sih kalau misalnya kita dapetin pullback ya kita testing dulu lah, mungkin ke 46.000 atau 45.000 sebelum kita rally lagi ya. Itu lebih kurangnya yang pengen saya coba sampaikan ke teman-teman sekalian. Dan tentu saja it's not a financial advice ya, seperti biasanya teman-teman ya udah pada tahu lah ya, udah pada ngerti ya. Nah, sekarang sebelum kita ngebahas tentang Cardano, saya pengen kasih tahu dulu teman-teman, di sini ada artikel yang menunjukkan ya, ini menurut saya cukup menarik sih. How are ADA holders faring? Jadi lebih tepatnya kayak bagaimana ya para holdersnya Cardano saat ini gitu. Cardano holders itu rata-rata terrecord ya masih dalam kondisi loose di market ya, since the majority of these holders atau 76% holdersnya itu baru beli Cardano kurang dari 1 tahun yang lalu. Jadi kayak istilahnya kurang dari setahun. Jadi istilahnya mungkin pada saat market Cardano tuh lagi mungkin kisaran 1,4, 1,5 udah mulai pada banyak yang transaksi. Dan akhirnya kalau di sini dilihat totalnya itu sekitar 61% holdersnya Cardano itu masih dalam keadaan floating. Ini kalau dia bilang losing money, I'm not really agree ya, karena losing money itu berarti kan udah hilang bener-bener, mungkin dia udah cut loss atau gimana. Kalau misalnya kita bilang holders ya, sekarang gini, di sini 29% of Cardano holders remain in profit, and these are mostly holders that have held onto their coins for longer than 1 year, which means di sini menunjukkan bahwa yang namanya investor itu lebih cuan teman-teman dibandingkan mungkin yang masuknya agak telat ya, atau gimana ya istilahnya, kayak kurang dari setahun ya lu belum cuan, lebih dari setahun ya lu baru cuan, mungkin kayak gitu istilahnya pandangannya. Cuman gini teman-teman ya, let me clear something for you guys. Yang pasti adalah seorang investor cryptocurrency, terutama buat mereka yang ngelihat Cardano atau ADA ini punya project yang kedepannya cukup bagus, cukup diperhitungkan, fundamentalnya cukup kuat, cukup kokoh, ya why not gitu loh, kita become investor gitu. Jadi ada dua tipe trader, ada dua tipe pelaku pasar. Yang pertama adalah investor, yang kedua itu adalah trader. Kalau misalnya seorang trader ya kita manfaatin fluktuasi. Tapi kalau kita adalah seorang investor, kamu beli, lakukan sistem DCA atau dollar cost averaging. Mungkin di lain kesempatan saya bisa jelasin juga ke teman-teman gimana metode yang tepat. And then ya udah, kita percaya aja dengan projectnya atau kemungkinan projectnya 3-4 tahun mendatang. Jadi dari segi harganya berapa gitu. Sama waktu lagi live session sama anak-anak SAG ya, saya sempat tanyain, seberapa yakin kalian Bitcoin itu bisa mencapai angka $100.000 dalam beberapa tahun mendatang. Dan rata-rata jawabnya 100% itu bilangnya iya, yakin gitu loh. Nah kalau yakin, beli Bitcoin sekarang, dalam mungkin 3-4 tahun lagi amount-nya double atau 2 kali lipat, itu kan berarti adalah suatu hal yang bisa dikatakan sebenarnya semua orang kemungkinannya mungkin tahu gitu loh. Ibaratnya sih nggak bisa bilang semua pasti tahu gitu. Maybe some of them pasti istilahnya ya udah tahu gitu, kayak Bitcoin kedepannya bakal diperhitungkan lah. 100.000 tuh kayak bukan angka yang sulit untuk dicapai gitu. Dan ya kenapa nggak beli aja gitu istilahnya. Invest aja istilahnya kan kayak gitu teman-teman. Tapi balik lagi, ada beberapa macam tipikal orang di dalam industri ini, dan saya salah satunya adalah seorang yang mungkin lebih cenderung ke arah trading gitu. Saya invest ada, yes clearly saya invest ada, saya lakukan DCA, tapi saya nggak perlu announce ke teman-teman karena itu sifatnya sudah menjadi rahasia publik ya. Ibaratnya kayak orang yang invest atau yang trading di cryptocurrency ya udah pasti harusnya invest juga karena dia percaya value kriptonya itu ke depannya akan seperti apa. Cuman teman-teman, di dalamnya kita melakukan yang namanya trading juga. Saya melakukan trading, ada yang harian, ada yang mingguan, dan ya ini yang saya sedang lakukan, yang istilahnya juga memberikan ya setidaknya edukasi lah ke teman-teman gimana cara saya melakukan eksekusi, gimana cara saya melakukan trading, gimana cara saya melakukan analysis, dan based on technical analysis entry point-nya seperti apa gitu. Itu menjadi pertimbangan gitu. Ini sebagai contoh teman-teman, sedikit sharing aja karena hari ini kita mendapati satu hal yang menurut saya cukup menarik ya dari sisi AXS. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu AXS itu atau Axie Infinity ya, hari ini dia networknya yang Ronin itu terkena hack. Before kita ngelihat harganya drop ya, ini tadi sore lah kita bahas. Ini kemungkinan drop and then lagi retest trend line-nya aja ya. Lalu teman-teman, after kita retest trend line-nya, look what happened, kita dapetin decline yang sangat signifikan. Secara technical analysis ini masuk akal. Namun didukung dengan news atau didukung dengan berita, ini menjadi lebih masuk akal lagi. Dan teman-teman kalau misalkan tahu situasi kayak gini, udah pasti bisa manfaatin. Istilahnya kalian bisa aja nge-short pada saat dia melakukan retest
protes ini. Dan faktanya adalah Bro Leonardo di sini yang saya tegur ya, ini kayaknya Bro Leonardo ke skip gitu. Akhirnya dia melakukan short dan sekarang dia udah untung ceritanya ya. Jadi congratulations Bro Leonardo, you are awesome ya. Intinya sebelum dia berhasil tadi dia sempat kena stop loss dulu teman-teman katanya. Karena mungkin stop lossnya mungkin gapnya terlalu dekat ya. Tapi setelah itu akhirnya dia profit. Jadi congratulations udah balik ya. Kerugian yang tadi dialami sudah kembali lagi. Nih ya teman-teman, saya tunjukin nih tuh kata si Bro Leonardo. At least gue jadi entry short di 70 jadi SL-nya balik Vin. Oke, mantap bro, good job. Oke, so teman-teman, sorry banget kalau misalnya sedikit banyak yang saya bahas ya, terutama untuk ngomongin soal kayak traders, investor gitu. Balik lagi saya menyadari gitu, karena tadi saya sempat nonton podcastnya Om Deddy juga. Ya, podcast Om Deddy Corbuzier, dia lagi ngebahas soal kripto, bukan kripto sih, istilahnya banyak lah yang dia bahas di sana. Dan salah satunya adalah soal kripto juga. Jadi saya sangat setuju, penting banget sebenarnya untuk kita-kita nih yang udah mulai paham soal kripto itu bisa mengedukasi orang-orang di luar sana gitu. Jadi nggak cuma nyemplung ke pasar kripto, tapi kalian juga harus memahami gitu loh. Saat kalian beli, saat kalian melakukan transaksi, saat kalian melakukan investasi terhadap cryptocurrency, kalian harus pahami dulu apa yang sedang kalian lakukan, investasi apa ini, dan kira-kira kedepannya akan seperti apa. Kenapa bisa punya value yang diperhitungkan dan bahkan bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Ada penjelasan-penjelasan yang mungkin teman-teman di sini kayak sekedar FOMO dulu atau ikut-ikutan dulu sama teman-teman yang udah untung, lalu saat teman-teman ngerasain kerugian baru akhirnya mau involve. Itu menurut saya adalah proses yang salah gitu. Dan saat ini saya bisa katakan di Indonesia most likely kayak gitu ya. Jadi kita di sini belajar dulu setelah kita merasakan kepahitannya. Kita baru belajar setelah kita ngerasain kepahitannya. Beda sama prinsip orang-orang yang bisa dibilang kayak dokter lah. Dokter itu ya jelas dia harus belajar dulu baru bisa jadi dokter gitu. Cuma kalau orang-orang di industri keuangan saat ini itu kebanyakan terlibat dulu, terjun dulu, ngerasain kesalahan, kepahitan, baru dia kemudian belajar. Jadi prinsipnya terbalik teman-teman. Dan ya itu ya kira-kira. Anyway teman-teman, saya pengen remind juga buat teman-teman di sini yang mungkin berkenan untuk ikut serta dalam charity event kita. Besok kita akan adakan webinar ya. Ini sekarang harusnya hari ini hari Rabu ya. Oke, berarti hari ini ya kita bakal ngadain webinar tepatnya sekitar nanti malam jam 8 ya. Sekarang karena saya update-nya sekitar 1:30 ya. Jadi nanti kita akan ada webinar sekitar jam 8 malam. Di situ sebenarnya tujuan kita di sini mengadakan charity ya untuk membantu dan berbagi ke sesama. Istilahnya kalau misalnya teman-teman di sini berkenan dan hatinya tergerak untuk ikut serta, kalian bisa mampir ke Instagram saya karena buat teman-teman yang registrasi itu nanti bisa masuk dan gabung di Zoom-nya. Nah, sementara Zoom-nya itu akan kita broadcast juga di YouTube. Jadi istilahnya kita live streaming juga di YouTube buat teman-teman mungkin yang kayak belum sempat nonton atau belum sempat ikut serta atau belum sempat registrasi, itu bisa bergabung di live streaming. Istilahnya kalau terlambat gitu baru tahu. Dan di situ mungkin kita bakal banyak bahas hal-hal yang menurut saya berkaitan dengan psikologis di dalam trading. Jadi hopefully teman-teman bisa luangin waktu dan bisa bergabung di live webinar yang akan kita adakan pada jam 8 malam nanti teman-teman. Oke, so ini udah panjang banget ya intronya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam technical analysisnya untuk Cardano dulu. So, untuk saat ini kondisi Cardano, saya meyakini kita sedang berada di posisi yang menurut saya cukup penting ya untuk resistance-nya. Pertama, dari closing kemarin kita mendapatkan rejection dan terbentuk semacam shooting star candlestick pattern. Dan kalau misalnya hari ini, which means dalam 5 jam mendatang, kita juga mendapati posisi atau situasi yang sama, dan I think highly likely kita bakal memasuki fase korektifnya dulu. Karena seperti yang tadi kita udah sempat mention, dari sisi Bitcoin-nya juga ada potensi terkoreksi, lalu dari sisi Michael Saylor-nya juga ada potensi terkoreksi. So, I think we must consider ya untuk melakukan antisipasi, dalam artian mungkin kita boleh lebih berhati-hati. Mungkin yang baru mau transaksi atau yang baru mau beli, lebih baik mungkin diurungkan dulu niatnya, tunggu sampai dia bereaksi atas area-area ini gitu ya. Karena belum tentu dia situasi kayak Luna nih, hari ini dia gain 11% new all time high. Nah, seperti Rune juga yang hari ini naik 22%. By the way, buat Rune, karena seharusnya kita ada jadwal ya untuk ngebahas Rune, saya cuma bahas quick update aja.
Intinya untuk run target terdekat di $13. That's it teman-teman ya. Simple itu aja. Oke. Nah, balik lagi ke Cardano. Kalau misalnya kita mendapati rejection dan kita bisa mengukur menggunakan Fibonacci retracement ya. Based on recent pergerakannya, maka di sini kelihatan ya kisaran area $1 itu bakal menjadi potensi resistance atau support yang cukup kuat pada pergerakan atau potensi bagian supportnya dia. Istilahnya kan kalau misalkan dia jatuh, kita perlu tahu dong sejauh mana dia jatuh dan di mana dia akan bertahan. Nah, perkiraan sementara itu karena ada confluence of support di kisaran area $1 terdiri atas Fibonacci 50% dan juga memang key support atau resistance dari pergerakan sebelumnya. Jadi saya rasa ini merupakan area yang masuk akal untuk kita ngelihat Cardano di ngetes dulu gitu. Kalau misalkan good scenario atau bullishnya cukup strong, then maybe di 38,2% kita udah dapetin rebound yang signifikan ya. Mungkin udah dapat indikasi-indikasi buat dia siap rally kembali. Dan overall, kalau saya bisa katakan teman-teman, seandainya kita menggunakan teori idiot wave, maka di sini kita baru masuk ke wave satunya dia. Dan memang sooner or later kita perlu banget nih ngelihat yang namanya corrective wave menuju ke wave 2 untuk supaya kita bisa mendapatkan pijakan. And then later on, kalau misalnya kita beneran ngebentuk wave 2 di sini, kalian bakal nyadar deh bahwa di sini kita ada potensi membentuk yang namanya inverse head and shoulders secara time frame besar atau time frame daily. Jadi mungkin dari segi midterm ini Cardano punya peluang sekali untuk bisa dia terrebound cukup signifikan. So the question is, apakah kita akan mampu bisa break dari kisaran Fibo 50 atau 61,8% ini in the near futures ya. Jadi ke depannya gitu, secara midterm. Kalau misalkan kita udah pullback and then dia breakout sangat signifikan, then we are ready to rock ya, terutama untuk Cardano siap untuk nge-fly lagi. Alright. Nah, teman-teman, kita balik lagi sekarang ke time frame hourly-nya dulu ya. Kita mau kasih sedikit gambaran ke teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin lagi maintain long position against Cardano, I think we should consider trend line ini sebagai potensi key support yang perlu kita perhatikan ya. Balik lagi, proses koreksinya mungkin bisa sampai kisaran level yang tadi kita perkirakan teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk posisi Cardano saat ini yang sedang sangat bullish, itu bisa aja dia ketahan di level-level yang kita expect, seperti contohnya adalah di kisaran $1,1 ini ya. Selain di support level ini, kita juga boleh consider bahwa kisaran area trendline ini bakal menjadi potensi target tahanan bawah daripada si pergerakan Cardano untuk saat ini secara momentum ya. Saya rasa itu aja sebenarnya teman-teman untuk yang bisa saya berikan update yang untuk pergerakan Cardano kali ini ya. Selebihnya kita coba lihat apakah Cardano di sini benar-benar bisa membuktikan ke kita bahwa oke, dia belum siap untuk koreksi, dia masih siap rally lagi gitu. So far kalau misalnya lihat dari pergerakannya saat ini ya jelas sekali kita bisa ngelihat di sini terbentuk double top, dan I think situasinya mirip-mirip dengan Bitcoin, which means kita bakal ketemuin Cardano untuk masuk ke fase korektifnya dulu. Dan pada time frame 4 jam sendiri kalian juga bisa gunakan exponential moving average sebagai bagian dari kalian analisa kalian untuk mengidentifikasi area supportnya. Dan saya rasa itu aja teman-teman untuk update Cardano kali ini ya. Ngelihat dari time frame 1 jamnya ini kayaknya bakalan koreksi sih harusnya ya. Mudah-mudahan ya, kita belum tahu karena saya juga pengen kasih diskon lagi, nanti saya masuk spotnya banyakan lagi dari bawah. Oke. So, itu aja mungkin teman-teman update kali ini ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, quick update untuk Bitcoin, terus kita juga ada bahas soal sedikit edukasi perbedaan antara traders dan juga investor, lalu kita juga ada bahas soal seputaran Cardano ya, dan yang pasti tadi kita sempat mention juga soal charity webinar. Jadi kalau misalkan sekali lagi teman-teman, saya pengen remind kalau teman-teman berkenan untuk bergabung di charity webinarnya, make sure kalian mampir ke Instagram saya, dan link yang untuk follow Instagram saya itu hanya ada yang di deskripsi. Selain daripada link tersebut, scam saya bilang ya, karena udah banyak banget yang mengimpersonate saya menggunakan muka saya, terus banyak orang yang di DM-in dimintain duit. Wah, bahaya banget deh, pokoknya harus hati-hati teman-teman di era digital saat ini, nggak boleh gampang percaya. Oke? So teman-teman, itu aja. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice night. Have a good sleep. Cheers and bye-bye.